Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh, azakumullah. Kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari salah seorang sahabat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa al-Asy'ari termasuk salah seorang fuqaha, ulama pada masa sahabat. Beliau orang yang serius dalam belajar agama. Annahu tawaddu'a fi baitihi. Suatu ketika Abu Musa berwudu di rumahnya. Summa kharaja, kemudian keluar menuju masjid. Dan memang pada masa Nabi SAW tidak ada tempat wudu di masjid. Mereka umumnya wudu di rumah. Demikian juga toilet nggak ada di masjid. Kita alhamdulillah zamannya sudah canggih, wudu di masjid, toilet di masjid. Faqal, Abu Musa berkata, lal zamanna Rasulullah SAW wala kunanna mahu yaumi hadha. Kata Abu Musa, demi Allah, saya akan melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan saya ingin hari ini bersama dengan beliau. Jadi Abu Musa ingin hari itu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari itu ingin melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk kecintaan yang tinggi dari para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kita, baru ngaji 15 menit aja udah tidur. Kalau sahabat seharian, ya Pak ya? Ya kan? Apalagi ngaji di bawah AC. Gitu. Nah ini Abu Musa udah punya komit, keseriusan. Hari ini saya akan menemani Rasul, hari ini saya akan melayani Rasul. Kemudian faja'al masjid, dia datang ke masjid. Begitulah orang alim adanya di masjid. Kayak kalau orang alim nongkrongnya di mal, patut dicurigai itu. Orang alim nongkrongnya di kafe, patut dicurigai. Sekali-sekali tentu boleh. Iya, orang belanja kan boleh Pak. Kan di Quran juga para nabi, para rasul lewat pasar. Gitu. Kemudian pasal Nabi SAW di masjid, Abu Musa tanya, mana Nabi SAW? Faqalu wajhaha huna. Maka yang di masjid cerita ke arah sana, ya, pergi ke arah sana. Kata Abdullah bin Abu Musa Sari, wa kharajtu hatta asarihi as'alu anhu. Aku pun nyusul, ngikutin dari belakang sambil tanya-tanya, ya, orang kemana, lihat Nabi gak, diikuti, disusul oleh Abu Musa. Hatta da'ala bi'r aris, sampai Rasul masuk ke dalam sumur, sebuah sumur pemandian namanya Aris. Jadi ada sumur di situ, memang biasa pemandian umum. Nah, Rasul pada waktu itu ada di situ. Fajalastu indal bab hatta qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatahu. Aku pun duduk di depan pintu pemandian umum itu sampai Rasul selesai hajatnya dalam sumur itu. Dari sumur nunggu di luar.
Itu etika. Jadi kalau kita ketemu ada guru, ada ustadz, ada siapa saja, kemudian lagi ada sesuatu, mungkin lagi mikir, lagi menghafal, jangan langsung kita duduk. Pak Ustadz, boleh nanya gak Pak Ustadz? Gitu. Mungkin ada sesuatu dulu lagi nulis gitu. Itu etikanya. Dan kalau seandainya kita diminta, nanti dulu ya, keluar dulu, saya lagi ada sesuatu yang harus saya pikirkan gitu. Maka kita harus tunggu. Ini etika yang jarang kita ketahui. Ya Pak, boleh saya bicara sama Bapak? Izin dulu. Oh iya boleh. Ya kita punya hak. Kalau kita mamanya lagi ada sesuatu yang kita pikirkan, lagi menghitung-hitung sesuatu, lagi merancang suatu rencana, kita tiba-tiba ada orang, boleh kita jangan agak salah dulu ya, saya lagi ada sesuatu. Nah ini etika. Nah Abu Musa nggak langsung dekati Nabi, karena Nabi ada sesuatu yang tidak mau diganggu. Dia nunggu di luar gitu. Oh ternyata benar, Nabi sedang menunggu seseorang. Fakultu ya lakunanna bawaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yauma. Kata Abu Musa, hari ini saya akan jadi pengawal, penjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, nunggu di depan pintu. Faja Abu Bakrin radhiyallahu an fadafa'al bab. Nah, maka datanglah Abu Bakar radhiyallahu an, ketuk pintu, tok 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 tok. Gitu. Qultu man hada? Siapa ini? Dari dalam. Kemudian qala Abu Bakar, saya Abu Bakar. Ini etika. Kalau di namu ditanya siapa, sebut namanya, jangan saya. Gitu. Saya siapa saya? Kita namu, assalamualaikum Pak. Siapa di luar? Saya. Gitu. Ini nggak benar nih. Sebut nama langsung. Fakultu kata Abu Musa ala rislik. Sebentar. Gitu. Suma zahabtu fakultu ya Rasulullah hadza Abu Bakar yasta'zin. Kemudian masuklah Abu Musa, kabarkan Nabi ya Rasul ada Abu Bakar di luar, minta izin masuk. Gitu. Nih ibu-ibu nih perhatikan nih, bertetangga, ketok pintu dulu, jangan masuk tetangganya. Bu, gitu. Minta garam dikit Bu, gitu. Nggak tahu di dalamnya ada suaminya, ada. Nggak boleh, walaupun tetangga dekat. Etika, masuk harus izin. Nah orang kita nih rusak memang, ketok, nggak ada orangnya, diintip di kaca. Sepi, ini haram nih Pak, gitu. Nah, kadang udah salam 3 kali nggak ada jawaban, bukannya pulang sesuai dengan nas Quran, malah makin digedor-gedor. Assalamualaikum, gitu. Ini nggak benar. Kalau kita salam 3 kali nggak ada yang jawab, ya sudah pulang, gitu. Dari waktu lain. Nah kemudian kata Abu Musa, ya Rasul, Abu Bakar minta izin mau ketemu. Idzan lahu wabashirhu bil jannah. Izinkan dia, Abu Bakar, kabarkan bahwa dia akan masuk surga. Wih, luar biasa. Abu Bakar dijamin surga. Walaupun Abu Bakar dijamin surga, Abu Bakar tidak bela-bela keluarganya. Nggak ada Abu Bakar bilang Aisyah tenang aja deh, bapak dijamin surga, gitu. Kamu nanti bapak bela deh, nggak begitu. Demikian sahabat-sahabatnya. Nah kita di sini, ya cuma karena keturunan katanya keturunan Nabi, mukanya Timur Tengah, saya saksikan bahwa kalian nanti akan dapat syafaat semua. Dari mana bisa begitu? Kasih garansi. Saya baru tahu ada ngaji kasih garansi. Pokoknya yang hadir sini saya jamin dapat syafaat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di TV One, gitu. Ini saya lihat langsung di TV One, ya, bahwa kalian yang hadir sini di majelis saya akan dapat syafaat nanti pada hari kiamat. Dapat garansi pengajian tuh. Sini dapat garansi gak? Gak ada. Bapak sama saya sama. Kita nggak dapat garansi. Ya, Abu Bakar dapat garansi, nggak bisa ngajak yang lainnya.
nang aja nak bapak nih jam masuk surga nih gitu. Kamu maksiat aja, dan bapak yang jamin gitu. Nggak ada begitu. Tapi kita ada orang yang konon katanya keturunan Nabi, ya dan seterusnya lah. Casingnya juga casing Timur Tengah. Nah, casing kan gitu, ya kan? Ya, kalau casing Pak Ipan lebih meyakinkan kan? Gitu. Ya. Tapi kalau jenggotnya dipanjangin, gitu. Kalau jalan yang dipanggil Ustadz yang ini kan gitu. Iya kan? Kalau saya kan tukang kepruknya ini. Iya. Ada jamaah yang biasa nganter saya tuh, lebat janggutnya gitu. Begitu saya masuk masjid, kata pengurusnya, yang ustadznya yang mana ya? Gitu. Nah, memang tongkrongan itu juga penting juga, ya gak Pak ya? Tongkrongan penting juga, ya gak? Gitu. Kemudian fadakhala Abu Bakar hatta jalasa an yaminin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mahu fi kuf. Maka Abu Bakar langsung duduk sebelah kanan Nabi, sebelah kanan. Dan ini jadi dasar bahwa ketika Rasul wafat, Abu Bakar dikubur di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal rijlaihi fil bi'r kama sana Rasulullah SAW wa kasafan saqaihi. Sama, Abu Bakar buka betisnya, rendam betisnya di air, duduk berdua. Ini keutamaan Abu Bakar. Majelis Syura, tempat musyawarah Rasul. Makanya Abu Musa nggak berani dekat-dekat. Oh, Rasul mau musyawarah dengan orang-orang dekatnya. Kemudian datang orang ketiga, yaitu Umar, ya, Umar luar biasa. Kemudian disebutkan di sini faida insanun yuharrikul bab. Begitu saya sedang duduk, tiba-tiba pintu bergerak, gedor pintu. Umar, kalau bahkan ketok, Umar nggak dorong-dorong mau Umar. Gak ada yang berani dah, ya gak, ya kan? Umar. Dalam kisah yang lain, Umar mau ketemu Rasul SAW, Abu Hurairah tar dulu, dipukul sama Umar tuh perutnya tuh, jatuh duduk gitu. Akhirnya ngadu ke Rasul, ya Rasul saya dipukul sama Umar. Umar emang begitu, gitu. Makanya macam-macam sama Umar, gitu. Siapa ini? Umar bin Khattab, gitu. Ya, kemudian sama kayak tadi, minta izin, diizinkan Umar dan kabarkan dia pun masuk surga. Lihat, begitu masuk, Umar duduk di sebelah kiri Nabi. Makanya kuburan Nabi sebelah kanannya itu kuburan Abu Bakar, kalau Umar di bawahnya. Ini jadi dasar tentang tiga orang ini dikubur bareng. Lalu ketika Umar wafat, sebelum wafat, Umar minta izin kepada Aisyah, tolong saya minta izin dikubur di samping Nabi. Kenapa izin dengan Aisyah? Karena memang kuburan Nabi di rumah Aisyah. Kata Aisyah, sebenarnya saya yang ingin kubur di situ, tapi Umar udah minta dulu. Akhirnya Aisyah ngalah, Aisyah kubur di Baqi, gitu, sebelah kiri. Kemudian setelah itu datang lagi orang keempat, yaitu Utsman. Utsman masuk, kata Nabi, kabarkan dia jannah ma'abal wa tusibuka, bersama dengan musibah besar yang akan menimpa dirinya. Nanti saya jelaskan. Kemudian fadakhala wajadal kuf qad mulia faja'ala wijahum. Begitu udah tiga orangnya udah penuh, namanya sumur kan, udah sisi ini udah penuh, tiga orang. Utsman di depannya sendiri. Nah, kemudian fa'awal tuha kuburohum, kata Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in,
maka aku mentakwil bahwasanya 3 orang ini kubur bareng kecuali Utsman bin Affan. Selesai hadis ini, ya. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ini kita bahas kesempatan pagi hari ini. Pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama tentang kedekatan sahabat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka menjadikan Rasul itu sebagai teman hidup mereka. Maka jemaah sekalian, jadikan agama ini teman hidup kita. Jangan agama ini hanya pelampiasan. Lagi susah, lagi jatuh baru ingat agama. Lagi sukses lupa. Banyak gitu. Makanya yang sering ke masjid itu pensiunan gitu. Dia selesai dia masa sibuk-sibuknya baru ke masjid. Itu juga bagus sih, ya. Kita ya udah selesai baru ke masjid, bagus. Cuman banyak orang pas ke masjid bukannya ibadah malah bikin masalah gitu. Nah, yang bagus sedang kita puncak-puncaknya agama tetap tidak kita lupakan. Itu yang paling bagus. Sesibuk apapun agama tidak dia lupakan. Dia itu yang paling bagus. Makanya jangan agama itu tunggu sisa. Ya, setelah kita sudah syahwat kita terpenuhi dengan harta kita, ada sisa duit baru sedekah. Tidak, agama prioritas. Punya duit untuk fisabilillah dulu. Sisa buat fisabilillah baru buat urusan dunia. Nah, lihat sahabat cara kehidupan mereka, pola hidup mereka. Mereka dekat dengan agama, dekat dengan sumber agama, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dekat dengan agama itu bukan meninggalkan dunia, tidak. Tapi memang akhirat jauh lebih utama ketimbang dunia. Yang kedua, tentang sahabat-sahabat dekat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, berikut Ali. Cuman kalau Ali agak lain, karena Ali ini sepupu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sepupuan. Ali jauh lebih muda, sehingga Ali mau dekat-dekat dengan Nabi agak nggak enak. Makanya ketika Ali mau tanya sifatnya pribadi, Ali nggak nanya langsung kepada Rasul, tapi Ali mengutus orang namanya Mikdad. Tolong tanyain pada Nabi, bagaimana hukum laki-laki yang maza. Maza itu suka keluar air madhi. Air madhi itu air yang keluar dari kemaluan karena dorongan syahwat gitu. Dekat sama istri basah gitu, kesenggol istri basah. Itu Ali mau nanya kepada Nabi langsung nggak enak, karena dia dekat, sepupu, kerabat, dan posisi Nabi juga mertua, ya tidak, dan umurnya jauh, sehingga mau dekat-dekat Nabi agak enakan. Tunggu mingguan. Adapun Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman seusia, sebaya, beda-beda tipis, sebaya mereka itu. Hingga jadikan majelis surah itu. Jadi Rasul kalau musyawarah itu dengan orang-orang yang dekat. Rasul nggak pernah musyawarah dengan Bilal, dengan Abu Hurairah. Pertama orang-orang muda mereka. Kalau Abu Bakar, orang Umar dari masa jahiliyah memang tokoh masyarakat. Demikian juga Utsman, tokoh masyarakat, orang terpandang, orang yang punya wawasan bagus. Makanya kalau kita musyawarah itu bukan kumpulin semua orang, itu bukan musyawarah. Itu namanya kongko-kongko. Kalau musyawarah berapa orang saja? Orang yang berilmu 4 orang, 5 orang, itu namanya musyawarah dalam Islam. Suro, namanya dewan suro. Jadi kalau kita musyawarah warga, mau ada musyawarah itu bukan musyawarah. Musyawarah dalam Islam khusus orang-orang tertentu saja, yang faqih, yang berilmu, yang takwa, itu yang diajak musyawarah gitu. Nah,
Ketika Rasul jelaskan tentang Abu Bakar fil jannah. Kita tahu Abu Bakar jadi khalifah berapa lama, Pak? 2 tahun. 2 tahun. Tapi jasa Abu Bakar besar. Di antara jasa Abu Bakar adalah membukukan Quran. Jadi Quran bukan dibukukan pada masa Utsman, itu pemalsuan sejarah. Pada masa Utsman itu masa kodifikasi, diperbagus Quran dengan satu bacaan, karena supaya nggak ribut, ya. Berbagai macam bacaan Quran itu banyak, karena bangsa Arab itu ada berbagai macam dialek. Kayak kita ini ada Sunda, ada Jawa, ada Padang, ada Betawi. Nah dulu Quran itu turun, ada yang Arab A, Arab B, ada suku C dan seterusnya. Nah nanti yang suku A dengan suku C kok ayatnya beda ya, padahal betul-betul dari Quran. Nah pada masa Utsman semua bacaan yang lain itu dihilangkan, cukup satu bacaan saja disepakati supaya tidak terjadi kisru. Ini salah satu jasa Utsman, dan ulama yang lain sepakat, ijma. Ini namanya ijma para sahabat. Nah, jadilah Quran sekarang ini dimanapun kita berada sama bacaannya, kecuali sebagian qiraah saja, cara baca saja yang berbeda. Ya, kayak Maliki Yaumiddin, maknya boleh panjang Maliki Yaumiddin, boleh pendek Maliki Yaumiddin, gitu. Itu saya sekalian baca saja gitu. Gitu. Sirotol, ya kan? Boleh dibaca sin, sirotol, boleh dibaca zo, zirotol ladzina an'amta alaihim. Tiga-tiganya boleh. Ya. Nah, adapun gaya-gaya dialeknya itu semuanya hilang kecuali satu dialek saja. Nah, pada masa Abu Bakar hanya ngumpulin namanya Mushaf As-Siddiqi. Jadi nggak benar Quran baru dibuat pada masa Utsman. Berarti pada masa Abu Bakar, Umar Quran belum ada. Salah. Ini pemalsuan sejarah oleh orang-orang kufar orientalis supaya menuduh Quran itu tidak valid. Karena antara Nabi dengan Utsman itu ada belasan tahun. Ya, ada belasan tahun di situ yang apa mungkin terjaga antara Nabi wafat dengan masa Utsman begitu jauh jaraknya, apa terjamin? Tidak. Begitu Abu Bakar jadi khalifah, tugas pertama Abu Bakar menyusun Al-Quranul Karim. Namanya Mushaf As-Siddiqi sudah ada. Dan yang kedua, pada masa Abu Bakar memerangi kaum pemberontak, yaitu orang-orang yang tidak bayar zakat, sholat tapi nggak bayar zakat. Demikian orang yang menyimpang dulu Nabi palsu, Musailamah, disikat oleh Abu Bakar. Ya, qadar Allah memang umur Abu Bakar tidak panjang pada waktu itu, hanya 2 tahun jadi khalifah. Begitu kuat di dalam tubuh kaum muslimin, baru pada masa Umar ekspansi kekuasaan kaum muslimin. Abu Bakar udah kuat tuh, jadi memang dibina dalam dulu, dalamnya udah rapi, baru ekspansi pada masa Umar. Dan Umar memang punya kepemimpinan yang luar biasa, sehingga Romawi, Afrika, beberapa negara tunduk pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah demikian juga yang dendam sama Umar banyak yang dendam dengan Umar. Majusi, Romawi dendam. Romawi habis pada masa Umar, terjadi perang Yarmouk. Majusi dendam, makanya yang bunuh Umar siapa? Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Lagi sholat subuh, rakaat kedua Umar ditusuk dari belakang dengan pisau bermata 2, tusuk, sampai tembus bolong itu. Begitu Umar minum susu, keluar susunya itu, bus. Panggil dokter, kata dokter, ini nggak bisa ketolong. Maka dokter boleh bilang ini nggak selamat nih, dia akan meninggal. Boleh dokter mengucapkan demikian. Umar ketika jadi khalifah, Umar sudah pikirannya panjang.
bahwa tawanan perang itu jangan ditaruh di dalam kota Madinah, taruh luar kota Madinah, supaya tawanan perang tidak tahu berapa jumlah kaum muslimin, tidak mengetahui kekuatan kaum muslimin. Nah, cuma satu tuh yang diizinkan masuk, budaknya Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah sahabat besar, sahabat dekat dengan Nabi SAW. Mughirah bin Syu'bah minta izin kepada Umar agar budaknya ini boleh masuk kota Madinah. Kenapa? Karena budaknya tukang kayu, bikin meja, bikin lemari, ahli dia. Nah, Umar begitu lihat budak ini, Umar sudah punya firasat, ini biang kerok besok nih. Gitu. Firasat, kalau kita kan bukan firasat, kurafat. Kalau kita kan, wah ini apa namanya, teroris nih ya, kelompok Santoso nih, gitu. Itu kurafat. Kalau Umar nih firasat nih, kayaknya orang ini nggak bagus. Benar, dia yang bunuh Umar itu. Jadi ternyata Abu Lu'lu ini Majusi ini pura-pura Islam, cari kesempatan untuk bunuh Umar bin Khattab. Karena Umar yang menghancurkan negerinya, Majusi, Iran, ya. Irak dulu, Iran nggak ada dulu, Irak, ya, daerah Isfahan dan seterusnya, sikat sama Umar. Nah, dendamlah Majusi itu sampai hari ini. Makanya ada doa yang dibaca oleh orang-orang Majusi, doa untuk melaknat Umar bin Khattab. Ya, sampai hari ini mereka tunduk dengan kaum muslimin. Bunuh Umar. Setelah bunuh Umar, dia bunuh kanan kirinya, terakhir dia bunuh diri. Gitu. Kemudian setelah Umar, Utsman mapan ekonomi, pakar ekonomi Utsman, sukses. Makanya ketika sukses mulai kisruh kaum muslimin pada masa Utsman. Kenapa kisruh? Udah banyak duit. Makanya orang taat itu ketika lagi susah, taat masjid, khusyuk ngaji, lagi susah. Lagi kaya, banyak duit, lupa. Lihat karyawan tuh. Karyawan begitu gaji kecil itu setia. Pulang kerja langsung pulang. Kenapa? Gak ada duit lagi. Gitu. Ya gak? Nah, istri udah masakin gitu. Walaupun cuma orek-orek tempe. Ya, Ortega, orek tempe pakai mentega. Gitu. Nah, kalau udah duitnya banyak, pulang kerja kan nggak langsung pulang ya Pak? Nah, solaria. Iya. Makan sama cewek, teman kantor, gitu. Makanya orang kalau masih susah biasanya cenderung setia. Tapi kalau udah gaji gede, nah cenderung gagak benar. Itu sifat manusia. Nah, pada masa Utsman, akhir Utsman tuh sukses. Makanya Utsman yang bikin azan 2 kali. Azan 2 kali, Utsman. Itu pun dikritik ulama, nggak benar Utsman. Emang salah Utsman dalam hal ini? Salah. Tapi karena dia khalifah, dia bikin azan 2 kali di pasar. Karena orang udah sibuk, ekonomi udah bagus pada masa Utsman. Ekonomi bagus, sukses, makanya saya bilang. Dibikinlah menara. Jadi sejarah menara itu bukan di masjid. Menara itu di pasar. Buat ingetin orang sholat, azan, Allahu Akbar, azan Jumat. Itu azannya pagi. Azan Jumat itu sejarahnya pagi, bukan pas waktu masuk sholat, bukan. Pas masuk sholat itu azan Jumat. Pada waktu itu azan buat ngingetin itu hari Jumat, bukan azan sholat sebenarnya. Ya, bukan azan sholat, azan untuk mengingatkan itu hari Jumat. Dulu kan nggak ada jam Pak. Orang bisnis enak di pasar, ya gak? Kita kalau di pasar lupa gak? Lupa, apalagi ibu-ibu seharian juga nggak demen aja tuh tawaf lantai 1, lantai 2, ya tawaf muter-muter tuh, gitu. Ya, apalagi mau lebaran ya kan, Blok F ya kan, Sumarekon, Grand Metropolitan, ya. Iya.
Yang paling ramai sana tuh Taman Mall Anggrek ya, Taman Anggrek. Nah, perhatikan, Utsman terfitnah. Ini fitnah, dituduh KKN. Utsman tuduh KKN. Ini awal munculnya fitnah dalam Islam, Pak. Perhatikan baik-baik. Terfitnah Utsman. Terfitnah. Utsman tuduh KKN. Utsman dianggap hanya mentingkan keluarganya. Ini tuduhan. Padahal keluarga-keluarga Utsman itu sudah jadi gubernur, sudah jadi pejabat negara sebelum Utsman jadi khalifah. Keluarga-keluarga Utsman itu sudah jadi pejabat negara sejak masa Nabi, sejak masa Abu Bakar, sejak masa Umar. Begitu Utsman jadi khalifah, dituduhlah Utsman yang ngangkat, padahal tidak. Dan seterusnya. Puncaknya rumah Utsman dikepung sama pemberontak. Dan itu terjadi pada musim haji. Sahabat-sahabat itu pada berangkat haji, sehingga Madinah kosong. Disitulah di pemberontak mengepung rumah Utsman. Itu pun sebenarnya tentara masih ada, sahabat-sahabat masih ada, termasuk Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah. Mereka minta izin sama Utsman untuk ngelawan pemberontak itu. Utsman gak mau, biarin saja yang mati, asal rakyat tidak bertumpah darah. Lihat pemimpin ya, kalau kita kan enggak, ayo lawan, yang penting pemimpin selamat. Kalau dulu tidak, Utsman rela mengorbankan dirinya. Puncaknya Utsman habis sholat subuh dikepung, gak bisa keluar, Pak, padahal dia kepala negara. Utsman memilih sabar, kepung, kemudian ditusuk dari belakang itu, pemberontaknya dari atas turun, ditusuk dari punggung sampai tembus ke Al-Quran yang sedang dia baca. Allahu Akbar. Demikian anak istrinya dibunuh semua oleh pemberontak. Ini yang kata Nabi, Utsman jannah bersama dengan musibah besar yang menimpa dirinya. Nabi sudah prediksikan. Ini yang terjadi. Karena sebelumnya Utsman mimpi ketemu Rasul. Ya, ketemu Rasul, Rasul datang bawa minuman. Ya Utsman, minumlah. Kata Utsman, ya Rasul, saya puasa. Bukalah bersama kami. Kata Nabi, kalau engkau lawan, engkau menang. Kalau engkau sabar, engkau bersama kami. Kalau Utsman lawan, pemberontak, menang, tapi korban jiwa akan banyak. Tapi kalau kamu sabar, engkau surga. Utsman pilih sabar. Makanya Utsman ahlul jannah, sabar, syahid. 2 orang yang syahid. 3 sama Ali. Khalifah ini 3 orang syahid. Kalau Umar yang bunuh Majusi, sedangkan Utsman dan Ali yang bunuh adalah Khawarij, kaum muslimin sendiri yang terfitnah, terprovokasi. Utsman dituduh tidak akomodatif, Utsman dituduh tidak pro rakyat, dan seterusnya. Nah, ini yang saya pikir penting juga bahas masalah ini, karena memang fitnah kursi itu sudah sejak lama, Pak. Ya, dengarkan yang pura-pura tidur. Ya, kursi, masalah kekuasaan itu memang sudah cukup lama, melelahkan. Gitu. Makanya dalam mazhab Ahlus Sunnah, kekuasaan itu bukan segala-galanya. Betul, kekuasaan itu nggak boleh dipegang oleh orang kafir. Kekuasaan itu tidak boleh dipegang oleh orang fasik. Tapi kalau toh sana sudah terjadi, masalah kekuasaan itu bukan masalah segala-galanya. Dalam akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang paling pokok adalah justru tauhid, akidah. Ani'budullaha wajtanibu tagut, sembah Allah dan jauhi tagut. Segala macam bentuk kekufuran itu namanya tagut. Di masa Nabi pemerintahannya kafir kok. Waktu Nabi di Mekah, yang berkuasa Abu Jahal dan kawan-kawannya. Sebelumnya pada masa Musa penguasanya Firaun. Pada masa Ibrahim penguasanya Namrud.
Jadi mereka tidak punya semangat untuk ngambil kekuasaan mereka. Dakwah mereka tetap tauhid. Konfrontasi para nabi dengan penguasa zalim itu karena dalam rangka dakwah, bukan dalam rangka ingin merebut kekuasaan mereka. Ini asas yang membedakan dakwah sunnah, dakwah salaf dengan dakwah-dakwah yang lainnya. Konfrontasi antara para nabi dengan penguasa itu karena dalam rangka dakwah. Mereka nggak terima, marah, terjadilah berbagai macam tindakan zalim penguasa dengan para nabi, para rasul. Ketika Nabi di Mekah, penguasanya kafir jelas, tapi Nabi nggak gelisah dakwahi mereka. Siapa yang Nabi dakwahi pertama kali, Pak? Keluarga. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dakwahi keluarga dulu. Nabi kumpulin keluarganya di Bukit Sofa. Nabi dakwah di Bukit Sofa. Ya ma'syaral Quraisy, wahai bang Quraisy, dan seterusnya. Kemudian nanti Abu Lahab nolak, kan gitu ya. Taban laka ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad, gitu. Kemudian turun surah Tabat yada Abi Lahab wa tab. Celaka Abu Lahab, yang celaka kata Allah. Itu penguasanya kafir, tapi Rasul nggak gelisah, nggak galau, penting dakwah. Demikian pada Musa dengan Firaun. Musa dakwah. Ketika konfrontasi Musa dengan Firaun, bukan karena Musa pengen ngambil kekuasaannya Firaun, tidak. Musa ingin mendakwahi Firaun. Makanya ketika Firaun mati, apa Musa ngambil kekuasaannya? Tidak. Ketika Namrud mati, apakah Ibrahim mengambil kekuasaannya? Tidak. Akhirnya kekuasaan bukan segala-galanya. Nah, kalau kekuasaan dipegang oleh kaum muslimin tentu lebih baik, tapi bukan segala-galanya. Dalam manhaj akidah, bahwa akidah yang paling utama, yang segala-galanya tauhid. Kekuasaan dilihat. Ketika kita mampu, kita berkuasa, seperti di negeri Arab Saudi. Lewat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tegaklah negeri Saudi. Negeri yang asas undang-undang dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah ala manhaj salaf. Satu-satu negara yang jelas undang-undang dasarnya Quran dan Sunnah, gitu, undang-undang dasarnya. Itu negeri itu. Dari mana awalnya? Dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan dari gerakan politik, bukan dari partai politik, bukan dengan kekuatan militer. Awalnya dengan dakwah dulu, gitu. Nah, kita negeri Islam ini bukan dengan invasi orang-orang Timur Tengah ke Indonesia, bukan, tapi dengan dakwah. Para para pedagang-pedagang, termasuk Wali Songo lah, gitu, diantaranya. Tapi bukan segala-galanya Wali Songo, banyak yang masuk dakwah. Jadi negeri Muslim. Gak ada Timur Tengah kirim pasukan militer untuk menguasai Indonesia. Tidak. Sejarah Indonesia tadinya negeri animisme, negeri dinamisme, negeri Hindu, negeri Buddha, berubah menjadi negeri Muslim lewat apa, Pak? Lewat dakwah. Bukan dengan kekuatan militer, bukan dengan kekuatan politik. Nah, saya mau jelaskan kita sudah lelah, ya. Umat ini digiring politik terus, capek sudah. Sekarang temanya lagi hangat, si Ahok. Ya Pak ya, tiap hari orang ngomongin Ahok, gitu. Ya. Memang sepakat berdasarkan nas Quran, pemimpin nggak boleh jadi, orang kafir nggak boleh jadi pemimpin, gitu. Orang kafir nggak boleh diangkat jadi pemimpin. Memang salahnya kita beriman sama demokrasi, ya. Salah kita dengan demokrasi. Lihat Jogja, nggak pakai demokrasian, bisa. Hamengkubuwono meninggal, ganti anak. Kan sekarang yang berapa? 12 ya? 12 atau 13 Hamengkubuwono itu. Ya, ganti anak, bisa. Nggak pilkada kan? Pilkada nggak? Enggak, tuh bisa. Itu bisa. Kenapa bisa? Kenapa sini nggak bisa? Enak, praktis, nggak ribut, nggak kisruh.
gitu, Jawa tuh. Yang Muslim yang udah ada ayatnya nggak sepakat kita. Nah, perubahan dalam konsep Ahlus Sunnah bukan dari atas, perubahan dari bawah. 1000 kali ganti pemimpin, kalau rakyatnya nggak benar, tetap pemimpin itu sama juga. Beda-beda tipis lah, gitu. Sama apa bapak nggak lihat? Sama, gitu. Cuman ada yang kebongkar dan nggak kebongkar, nasib-nasiban, gitu. Iya, maling-maling juga, gitu. Sama aja, karena memang sistemnya sistem perjudian. Kita bertarung di meja judi yang namanya pilkada pemilu, kan judi, berjudi, gitu. Menang kaya, kalah rumah sakit jiwa, gitu. Iya, habis berapa? Habis 4 miliar. Iya, untuk nyalonin untuk camat aja udah miliaran, apalagi bupati, apalagi gubernur. Gubernur konon udah siapkan dana 6 triliun. Kemarin saya ceramah di Wisma Bakri Jumatan, wah 6 triliun Ustaz, gitu. Dunia begitu. Jadi perubahan itu datang dari bawah. Kalau untuk lebih lanjutnya mungkin bulan depan kalau saya nggak lupa, tentang bagaimana konsep reformasi dalam Islam, konsep perubahan dalam Islam. Karena orang selalu digiring politik. Kita lihat dari masa Masumi dulu, dikangkangin terus, gitu. Dan sudah dicoba berbagai macam cara. Dakwah ilallah, berubah. Nah, satu RT, kalau umpamanya di RT itu banyak pelaku maksiat, yang taat sedikit, maka orang-orang akan memilih RT-nya yang taat apa yang maksiat? Pak, yang maksiat. RT itu main kartu, ya. Yang ke masjidnya cuma berapa orang. Begitu pemilihan RT, yang diangkat jadi RT yang mana? Yang tukang main kartu, gitu. Kan gitu. Konsekuensi demokrasi begitu, pemimpin tuh simbol dari rakyatnya, gitu. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surah As-Sajdah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika Allah cerita tentang Bani Israel itu perjalanannya panjang. Suatu ketika Bani Israel punya pemimpin yang bagus. Kenapa? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan di antara mereka Bani Israel pemimpin yahduna bi amrina, yang mengajak kepada perintah kami, yang mengajak kepada agama. Lamma sabaru, tatkala Bani Israel sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Itu dia ayatnya. Ketika Bani Israel durhaka, maka Allah jadikan pemimpinnya adalah Fir'aun. Jadi pemimpin itu kadang merupakan azab Allah atas rakyatnya yang zalim juga. Perhatikan. Makanya kata ulama, kalau mau merubah pemimpin, kalian juga harus berubah. Ketika Imam Ahmad dipenjara karena pemimpinnya zalim, Imam Ahmad pemimpinnya punya pemahaman kufur, yaitu Al-Quran adalah makhluk, bukan firman Allah. Quran itu makhluk, ya, ciptaan Allah, bukan firman Allah. Ditentang oleh Imam Ahmad bin Hanbal di pengajian-pengajian. Penjaralah Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika di penjara, itu murid-muridnya datang. Namanya muridnya, guru di penjara datang. Wahai Imam, fatwa akan berontak, kami akan berontak. Kami nggak ridho dengan penguasa yang zalim. Alhamdulillah. Kami nggak ridho dengan penguasa yang zalim. Tapi Imam Ahmad apa? Jangan kalian hadapi azab Allah. Ini penguasa azab Allah dengan pedang. Hadapi azab Allah dengan dakwah, dengan taubat, dengan istighfar, dengan inabah, kembali kepada agama. Gitu. Rugi. Ya, gara-gara Ahok hancur negeri kita, hancur negara, rugi. Gitu. Ya. Pilih aja, doain buruk atau doain baik. Doain buruk mati tengah jalan dia, sambar geledek lu, gitu. Doain baik supaya dapat hidayah, tinggal pilih aja, gitu.
Jadi jangan tegang semua. Sekarang diberitakan, jadi seolah kayak ada apa, kayak kita nggak beriman, gitu. Sebenarnya kepemimpinan dalam Islam nggak pokok-pokok banget. Yang pokok-pokok usulul iman itu bagian daripada sisi-sisi muamalah yang memang wajib punya pemimpin Muslim. Sebenarnya kepemimpinan juga nggak terlalu butuh dalam kehidupan. Ambil contoh gini, saya tanya, Bapak RW-nya Muslim atau kafir? Orang nggak peduli kadang. Lurah nggak tahu gak lurahnya Pak. Pergantian lurah tahu gak Pak? Enggak, karena kita nggak tahu. Makin ke atas orang makin disibukkan. Makanya di masa Nabi nggak begitu. Siapapun pemimpinnya di Mekah, Rasul dakwah tetap. Itulah perubahan yang hakiki. Walaupun awalnya di Mekah Rasul sempat tanda kutip kurang sukses, pertolongan datang di Madinah. Allah berikan kemenangan. Selama kita pakai cara-cara kufar untuk melawan orang-orang kufar, disitulah kita akan menemui kegagalan. Ini thariqah manhajiyah yang sekarang hilang. Pemimpin kafir, iya sepakat, nggak boleh dalam Islam. Qurannya banyak, Bapak sudah tahu semua. Hadisnya juga apalagi. Tapi kita berpikirnya pemimpin terus, ini juga salah, bukan dakwah. Dakwah perbaikan akidah, dakwah perbaikan ibadah, dakwah perbaikan hidup halal haram. Ya, pemimpin bagian daripada dakwah, tapi bukan segalanya. Sekarang orang digarap. Itu konsep harokah. Kita ribut masalah politik. Lihat kasus Utsman. Utsman yang bunuh bukan kafir. Yang bunuh kaum muslimin sendiri, terfitnah. Padahal Utsman nggak korupsi. Utsman udah kaya. Utsman kaya, nggak korupsi. Tuduhan Utsman apa sih? Kecil dibanding jasa Utsman. Tapi tetap salah. Kita sejak pemimpin awal sampai terakhir nggak pernah dihargai. Soekarno KKN, kanan kiri nona. Ganti Soeharto KKN, benar-benar korupsi nepotisme. Ganti Habibie KKN, kecil nekat, gitu. Ganti ya kan gitu ya. Gus Dur KKN, kanan kiri nuntun, gitu. Ganti Megawati kayak kuda Nil, ya gede tidur gitu. Semua dibilang KKN, itu orang-orang yang semua serba salah. Salah satu yang membuat kita ini jadi rusak, kita nggak pernah hargai pemimpin. Padahal di Quran, di hadis perintah taat. Yang menyakitkan lagi, pemimpin kita dibilang bukan ulil amri. Ini yang tambah kacau. Ulil amri katanya. Dari mana? Jangan menghilangkan kaidah yang telah disepakati. Ulil amri ya ulil amri, ada yang benar, ada yang tidak. Nah, jadi mohon maaf, jangan terlalu sibuk, rusak kita. Sudahlah, kita banyak perjuangan itu lewat dakwah, lewat ekonomi, lewat sosial, gitu. Seolah-olah tidak ada cara kecuali politik, tidak. Lihat jatuhnya Fir'aun bukan dengan kekuatan militer. Fir'aun membunuh semua bayi. Lupa dengan Musa. Musa dihanyutkan oleh Allah, oleh ibunya atas perintah Allah. Kemana nyangkutnya Pak? Di rumahnya Fir'aun malah. Fir'aun mau bunuh Musa, ditahan sama istrinya, kalah sama istrinya. Fir'aun termasuk kalah sama istri Pak, gitu. Makanya main-main sama istri, gitu. Karena orang menang gagah doang, kumisnya tebel. Sama istri cuci piring dia di rumah, gitu. Nah, dipeliharalah Musa di rumah Fir'aun. Itu yang membunuh Fir'aun. Wa makaru wa makalallah. Jadi jangan hidup gelisah. Ntar 2017 lagi. Selama sistemnya judi, gak akan tegak Islam itu.
sistemnya judi. Udah minta ganti, nggak usah pilkada pen. Udah putra daerah gitu, orang Jakarta asli. Saya berhak Jakarta asli. Gitu. Iya, ya gak? Iya. Pilih saya ntar, gitu. Gubernur. Nah ini contoh salah kita berjudi di situ. Dan nggak ada sejarah apa namanya demokrasi buat umat Islam, nggak ada. Lihat Mesir. Dulu Mursi menang mutlak. Mursi menang mutlak. Presiden sebelum yang ini, yang Mesir yang sekarang, yang kan rese tuh, militer tuh, Sisi itu namanya, jahat itu. Sebelumnya Mursi menang mutlak, menang. Tapi gara-gara dia soleh, dikalah, dikudeta sama militer. Barat tidak suka, karena Mesir punya kekuatan militernya bagus. Mesir, Turki punya kekuatan Mesir bagus. Gitu. Nah ini contoh jamaah sekalian. Jadi sudahlah, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala kemaslahatan buat negeri ini. Jangan bikin kacau. Negeri besar. Lihat orang-orang kafir itu. Begitu Obama naik, semua terharu, berharap, dihormati. Kita ayatnya ada, atiul wa ati rasulullah ulil amri minkum. Presiden datang ke kampus di demo. Presiden datang ke daerah di demo. Gak dihargai. Ini membuat kita jadi rusak. Presiden salah, iya, dia bukan doang. Ada mekanisnya, nasihat. Ya. Tapi jangan terpancing dengan gaya-gaya kaum khawarij, pertumpahan darah. Gak selesai, kesian bangsa ini. Ya, alhamdulillah sudah aman kita, nggak seperti masa-masa dulu. Kita berharap ke depan dakwah ini makin marak. Yang paling utama adalah keamanan negara, aman. Gitu. Wallahu alam bishawab. Sampai sini ada yang mau tanya Pak? Kalau ada, nanti akan saya sambung kesempatan yang akan datang tentang reformasi dalam pandangan Islam itu seperti apa. Kalau nggak lupa, gitu. Kalau nggak ada, subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.